Jadi kita mau melihat kita ini ada di mana. Nomor satu, dia orang Kristen tetapi tidak beriman. Nomor dua, nomor satu dia beragama tetapi tidak beriman. Kedua, dia itu bertobat, Kristen bertobat tetapi tidak berbuah. Yang ketiga, orang Kristen yang berbuah. Kira-kira saudara ada di mana? Oke. Saudara ada di mana? Saya ulang lagi supaya mengerti. Yang pertama, Kristen yang pertama adalah orang beragama tetapi tidak beriman. Artinya apa? Dia ke gereja, dia percaya Tuhan, dia beragama, dia ke gereja, dia melihat Tuhan, tapi hidupnya khawatir terus. Jadi itu level yang pertama. Orang Kristen beragama tetapi tidak punya iman. Yang kedua adalah orang Kristen yang bertobat tapi tidak berbuah. Intinya dikatakan dia sudah bertobat tetapi kehidupannya begitu terus, tidak ada perkembangan hidup, tidak ada buah kasih, tidak ada buah pertobatan. Itu level yang kedua. Yang ketiga adalah orang Kristen yang berbuah. Jadi pada waktu dia bertobat, dia berbuah, jadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kira-kira saudara ada di mana? Yang ketiga, coba angkat tangan. 1, 2. Yang ketiga. Yang pura-pura. Oke. Kalau nggak ada nomor 1, nomor 2, yang ketiga, yang keempat adalah bercermin. Orang Kristen mesti bercermin karena saudara, saya itu perhatikan ya, banyak kali kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tetapi kehidupan mereka itu sia-sia, kata Raja Salomo, hidup sia-sia. Hidup setiap hari penuh dengan pergumulan, stres, depresi, no joy, nggak ada sukacita, sehingga kehidupannya membuat dirinya sayang diri sendiri, tidak berbuah, tidak berkembang. Akibatnya mempengaruhi, merusak orang lain, iman orang lain. Nah, Yesus ini pertama dibicara tentang mempelai. Kata firman Tuhan, kalau mempelai ada dengan murid-murid, nah mungkin mereka berpuasa. Berpuasa artinya menyangkal diri. Orang kan penting kita itu berpuasa. Ngomong-ngomong, saudara suka berpuasa di sini. Pak Gembala di sini, ngomong-ngomong, minggu ini ternyata minggu apa tahu? Minggu kedua. Minggu ini adalah minggu penghormatan kepada pastor. Pastor Day today. Banyak nggak tahu, kasihan sekali. Saya mau kasih apresiasi sama pastor dulu, khususnya Pastor Ray dan istri ada di sini. Tadi saya lagi penyembahan, Pastor Ray bingung sama speaker. Saya seperti dulu. Harusnya kan pastor duduk dengan firman, pujian penyembahan, tapi dia bingung sama sound system. Jadi saya mau baca dulu seorang pendeta, tidak ada yang tahu. Jadi apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, rahasia yang harus ia simpan, godaan yang ia hadapi, air mata yang terurai, kesedihan yang ia alami, kesepian yang ia kelola, kepahitan yang akan ia rasakan, tingkat kebohongan yang dialamatkan kepadanya oleh beberapa orang yang ia layani, bagaimana ia merangkul orang-orang yang berpura-pura mencintainya tetapi di belakang menghancurkannya. Kasihan sekali Mang Pendeta. Bagaimana ia mencoba untuk hidup lebih dari sekedar manusia biasa, kekurangan yang ia derita, diskriminasi yang tak boleh ia reaksi, tuduhan yang tak boleh ia bantah, harapan yang berusaha ia atasi. Bahkan sesama pendeta tak tahu apa yang ia alami oleh pendeta lain. Kasihan sekali Mang Pendeta. Ia hidup untuk Tuhan, namun ia hidup untuk kita. I love that. Pendeta, dengar baik-baik. Ia hidup untuk Tuhan, namun ia hidup untuk kita. Amin. Seorang pendeta dan kependetaan adalah hal yang tidak seorang pun dapat sepenuhnya pahami atau mengerti. Kependetaan adalah sebuah misteri. Ya, pendeta merupakan misteri. Misteri adalah kejelasan yang tidak dapat dipahami.
Jadi yang bisa Anda lakukan untuknya adalah berdoa untuknya. Boleh katakan amin? Amin. Doa untuk pendeta. Tak ada hari yang boleh kita lewatkan tanpa dukungan untuknya. Doakan dia baik-baik saja dan berusahalah untuk memahaminya, setidaknya buat dia bahagia. Karena pendeta yang tidak bahagia adalah bencana bagi gereja Tuhan. Saya mesti baca lagi ini, penting-penting. Doakan buat pendeta, berusaha untuk memahaminya, setidaknya buat dia bahagia. Tapi pendeta di sini bahagia soalnya. Setidaknya buat dia bahagia, karena pendeta yang tidak bahagia adalah bencana bagi gereja Tuhan. Betul juga. Hormati pendetamu, doakan pendetamu, dukung pendetamu, rayakan pendetamu, berhentilah menghakimi pendeta karena apa yang engkau dengar atau lihat. Tuhan memberkati saat engkau menghormati dan merayakan pendetamu sekarang. Tepuk tangan buat pendeta. Amin. Ini pastor buat Pak Ray, ya. Tapi pas selamat bahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, memang jadi pendeta itu serba salah. Ya, serba salah. Kalau saya pakai jas baru, pakai dasi baru, dibilang berpuluhan jemaat. Serba salah. Kalau pendeta gemuk, dibilang kurang puasa. Pendeta kurus, kurang diberkati. Jadi serba salah pendeta. Tapi nggak apa-apalah. Tadi sudah kita baca bahwa pendeta itu hidup untuk Tuhan. Jadi kita harus berdoa untuk pendeta. Nah, saudara, saya mulai dengan firman Tuhan, di mana firman Allah berkata, Yesus bilang begini, kalau kamu itu bersama mempelai, mempelai itu punya pakaian yang bagus. Jadi Tuhan sedang bicara kepada kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita itu sebagai orang percaya, dikatakan baju yang baru tidak bisa pakai dengan baju yang tua. Yesus kasih perumpamaan, dia bilang begini, kalau baju yang baru kemudian ditempel dengan baju yang jelek, pada waktu ditempel, akibatnya baju yang jelek ini merusak baju yang baru. Kenapa Yesus kasih ilustrasi ini? Menggambarkan, Yesus bilang kalau baju ini, hidup kita, baju bicara tentang kehidupan, hidup kita yang lama bergaul dengan hidup orang yang baru. Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Tuhan mau supaya hidup kita itu, cara bergaul atau hubungan kita itu dengan Tuhan itu benar-benar buang yang lama, kemudian pakai yang baru. Mempelai pesta selalu bicara tentang kebahagiaan, sukacita dalam pesta. Kemudian orang Farisi bilang, kalau orang pesta itu kan murid-muridmu berpuasa, muridmu tidak berpuasa, tapi orang Farisi, murid Yohanes berpuasa. Kenapa yang lain tidak berpuasa? Kemudian Yesus bilang, selama aku ada dengan mereka, mempelai ada dengan mereka, mereka tidak berpuasa. Tapi pada waktu aku tidak ada, mereka akan berpuasa. Menggambarkan berpuasa adalah penyangkalan diri, atau kita itu rendahkan hati untuk berpuasa. Nah, dengan kata lain, kalau Tuhan ada dengan kita, penderitaan, masalah, pergumulan yang kita sedang hadapi, tidak kita akan rasakan penderitaan itu karena